semuanya, Romo Yai Mahya, Romo Yai Mustafa, Romo Yai Anang, pakai Profesor Rahmat Hidayat, Ayanda Profesor Edi Sunario, Bunda Aya, Bunda Dr. Sadi, Bapak Profesor Yatno. Bil khusus kepada Syahibul Hajat pada pagi hari ini, kepada Granda Haji Wahyu dan Ibu Ida Fadil dan seluruh keluarganya, semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah Amin. melalui guru-guru kita, bil khusus Amin. melalui pengasahabah. Amin. Iwan afat yang diwan Allah Subhanahu wa taala qala syekhuna wa mursidina fi murabi arwahina hadati Syekh Muhammad Abdul Ghas. Qadasa fi kitab fadail syur dari ridal rabbil ghafur. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadasallahu sirrahu ta'ala al-ali wa man 'azzamat an-ni'mata fi ainihi syakaraha. Wa man syakaraha istaujabal mazida minal mun'im khasama wa'adahu fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur mengutip sabda daripada Syekh Abdul Qadir. Kata beliau Syekh Abdul Qadir dalam tulisannya, wa man 'azzamat nikmata fi ainihi syakaroha. Barang siapa yang menganggap agung, melihat dengan besar segala kenikmatan, ya, di matanya yang dari Allah itu adalah besar. Meskipun di mata manusia kelihatannya terlihat sepele, terlihat kecil, ya, syakaroha, maka orang itu pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang menganggap bahwa nikmat dari Allah itu besar, maka dia akan bersyukur. Ya. Dikasih sekian, alhamdulillah, alhamdulillah. Dikasih segitu, alhamdulillah. Ya. Dikasih ini. Semuanya bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena yang dilihat bukan nilainya. Bukan barangnya, bukan sesuatu yang diketahui, tapi yang dilihat adalah pemberinya. Dari kalau yang memberi adalah dari Allah yang Maha Agung, meskipun kelihatan sepele, dia akan melihatnya bukan barangnya, tapi yang mengasihinya, yang ngasihnya. Melihat Allahnya, semuanya adalah agung, semuanya adalah besar, semuanya adalah bermanfaat. Tetapi kalau seseorang tidak menganggap nikmat itu besar, maka dia tidak akan bersyukur. Ya. Orang dikasih motor sama Allah. Ya. Ya, secara kelihatan mungkin dia alhamdulillah. Tapi bisa aja dalam hatinya itu dia ngegerunel juga. Saya mintanya mobil, dikasihnya motor. Nah, ini berarti anugerah Allah yang berupa motor itu tidak besar di mata dia. Makanya ini yang menjadi nggak bersyukur. Ya. Dapat rezeki 1 juta. Ya. Dia ya mungkin secara mulut alhamdulillah. Tapi dalam hatinya bisa saja saya mintanya 5 juta dikasih 1 juta. Ini orang tidak akan bersyukur. Orang yang bersyukur itu dikasih berapa aja, alhamdulillah. Dapat rezeki sepeda, alhamdulillah. Dapat rezeki motor, alhamdulillah. Dapat rezeki mobil, alhamdulillah. Ini namanya orang yang menganggap besar. Ya. Jadi orang yang tidak menganggap besar segala nikmat, orang yang menginginkan mobil dapatnya motor, ya biasanya ya tidak ada syukurnya. Jadi kita ini jangan melihat apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dikasihkan oleh Allah, tapi kita melihat Allahnya, sang pemberi. Wa man syakar wa istajabal mazida minal mun'im. Siapa bersyukur terhadap nikmat, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan tambahan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sepeda, alhamdulillah, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Ya, bisa jadi besok-besok, wah ini dikasih sepeda aja, dikasih sepeda bersyukur, besok-besok dia dikasih motor.
Dikasih motor dia bersyukur, alhamdulillah dikasih motor. Ya, dijaga, dirawat dengan baik. Besok-besok akan ditambahkan. Bisa jadi nanti dikasih dengan mobil dan seterusnya. Itulah nikmat dari Allah. Intinya bersyukur segala kira nikmat pasti akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita semua. Kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Seseorang yang tidak punya rasa syukur, yakin tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jangankan di akhirat, di dunia aja orang sengsara. Ya, dikasih ini nggak ada syukurnya, ini syukurnya. Ya semua manusia wataknya ya nggak ada yang puas. Ya, nggak ada yang puas. Dikasih sepeda mintanya motor, dikasih motor mintanya mobil, dikasih mobil mintanya kereta, jadi kereta dan seterusnya. Nggak akan ada puasnya. Maka dalam satu riwayat ada seseorang, ada dua orang yang datang sowan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang satu orang pertama ini berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong doain saya menjadi orang kaya. Nah, ini udah kasus biasa. Jadi dari zaman dulu ada seseorang yang miskin mengadu kepada nabinya. Zaman Nabi Musa ngadu kepada Nabi Musa, zaman Rasulullah mengadu kepada Rasulullah. Zaman Abah Anom ya kepada Abah Anom, ikhwan banyak yang minta. Sekarang juga banyak ikhwan yang minta kepada Abah Awas, minta didoakan menjadi orang kaya. Ini kasus biasa. Ini seseorang datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, Musa doakan saya menjadi orang menjadi orang kaya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada orang miskin tadi? Bapak, kalau Bapak pengen kaya, selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi Musa, kalau pengen kaya, kamu wajib bersyukur kepada Allah. Orang miskin ini kaget. Ya. Wahai Nabi Allah, apa nggak salah dengar saya? Saya ini orang miskin, apa yang saya syukuri? Ya, pengen ini nggak kebeli, pengen ini nggak kebeli, ini nggak punya, ini nggak punya. Apa yang harus saya syukuri? Kata Nabi Musa, ya udah kamu bersyukur aja kepada Allah, bersyukur segala kondisi sekarang ini kamu bersyukur kepada Allah. Orang tadi ngotot nggak bisa ya Nabi Allah. Saya ini nggak punya apa-apa, nggak kebeli apa-apa. Bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah? Jadi intinya kamu nggak bisa bersyukur kepada Allah, nggak bisa karena saya orang melarat, saya orang miskin, nggak punya apa-apa, juga nggak bisa beli apa-apa, nggak kebeli apa-apa. Akhirnya orang itu pulang. Ya. Orang pulang dengan kecewa karena ngerasa yang diharapkan tidak tercapai. Dia pengen didoain oleh Nabi Musa, bukannya Nabi Musa doain malah ngasih nasihat supaya saya bersyukur. Sedangkan saya tidak punya apa-apa. Ya. Beberapa waktu kemudian datang lagi orang kaya. Orang kaya datang kepada Nabi Musa mengajukan satu permohonan. Ya Nabi Allah Musa, tolong doain saya supaya jadi orang melarat. Ini yang aneh. Tolong doain saya jadi orang melarat, wahai Nabi Musa. Saya capek ngurusin ini, ngurusin ini, ngurusin ini. Sampai waktu ibadah saya berkurang karena ngurusin dunia. Nah, ini yang jarang. Ya, jarang. Zaman zaman Nabi juga jarang yang begini. Ya, ada riwayat Abdurrahman bin Auf minta supaya jadi orang melarat. Ternyata gagal. Ya. Di zaman Abu Anom juga kayaknya belum terdengar. Ya. Belum terdengar ada ikhwan datang kepada Abu Anom minta dijadikan orang melarat. Belum terdengar. Sampai sekarang juga saya belum pernah dengar ada orang ikhwan datang ke Sinarasa minta kepada Abu Awas menjadikan orang yang melarat. Padahal dia orang kaya raya.
Lah ini umatnya Nabi Musa orang kaya raya, punya ini, punya segalanya. Kebeli apa aja, punya apa aja. Minta kepada Nabi Musa supaya menjadi orang melarat. Hmm. Apa kata Nabi Musa? Bapak, kalau Bapak pengen jadi orang melarat, kata Nabi Musa, hendaknya Bapak jangan bersyukur kepada Allah. Itu saja. Jangan bersyukur, ingkar. Ya, ingkar aja. Kufur saja, kufur nikmat, jangan bersyukur. Pasti nanti Bapak akan jadi orang melarat. Apa kata orang tadi? Ya nggak bisa ya Nabi Musa. Bagaimana saya ini nggak bersyukur kepada Allah? Saya ini diberi oleh Allah segalanya juga sih. Saya punya segalanya. Pengen beli ini kebeli, pengen beli ini kebeli. Uang saya banyak, simpanan saya banyak, harta saya banyak. Bagaimana saya nggak bisa bersyukur kepada Allah? Bagaimana saya nggak bersyukur? Allah sangat baik kepada saya. Saya dikasih segalanya fasilitas dunia. Oh, jadi kata Nabi Musa, kamu nggak bisa kalau tidak bersyukur. Kamu nggak bisa kalau kamu kufur nikmat. Nggak bisa ya Nabi Musa. Saya tetap bersyukur kepada Allah. Nggak bisa saya kalau tidak bersyukur. Akhirnya bapak ini juga pulang. Ya, pulang ya dengan ada tanda tanya. Ya. Apa yang terjadi ikhwan akhwat sekalian yang dimulakan oleh Allah? Beberapa waktu kemudian Nabi Musa dengar. Ternyata dua orang yang datang kepada yang satu minta kaya, suruh bersyukur nggak bisa. Yang kedua minta melarat, suruh tidak bersyukur nggak bisa. Akhirnya terdengar oleh Nabi Musa, orang yang dua orang itu, yang melarat makin melarat, yang kaya makin kaya. Ya. Jadi yang orang melarat tadi, yang tidak mau bersyukur, tambah melarat. Orang kaya yang datang minta melarat, jangan disuruh, jangan tidak bersyukur, malah tambah bersyukur. Malah semakin kaya. Nah, jadi ini perhatian buat kita semua. Inilah pelajaran dari guru mursyid kita. Ya, dari guru kita, dari pengarsa apa? Segala kita kondisi apapun, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur. Ini ajaran guru kita. Ya. Dengan bersyukur itulah ya, mensyukuri yang ada akan datang kepada sesuatu yang belum ada. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah terhadap apa yang sekarang kita miliki akan mendatangkan sesuatu yang belum kita punya. Ini kunci. Jadi kuncinya disyukur. Pengen kaya, syukur. Pengen melarat, tinggalkan syukur. Itu ya. Maka kita luar biasa guru kita mengajarkan kita kondisi apapun. Ya. Kita yakin melihat dengan sendirinya. Ikhwan itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya suruh bersyukur kepada Allah, biarlah tambah kaya. Yang miskin juga, yang hidupnya sederhana, yang hidupnya pasan, tetap disuruh bersyukur kepada Allah oleh guru kita. Supaya apa? Supaya dia jadi orang kaya. Ini kasih sayang guru. Dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Kondisi kaya, kondisi miskin, kondisi sehat, kondisi sakit, waktu hujan, waktu panas, semuanya kita bersyukur. Makanya ada sholat syukur nikmat, ada sholat syukur wudhu, ada sujud syukur. Ini diajarkan oleh guru kita. Supaya kita menjadi orang yang sejahtera dunia akhirat. Ya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin jadi kaya. Itu maunya guru. Makanya kan guru berpesan, jangan mikirin pilkada, jangan mikirin pilpres. Udah, ya, kerja aja yang benar. Cari duit aja yang banyak, biar bisa sedekah. Itu pesan dari guru kita. Dan bukan sekedar doa doang, pelaksanaannya juga begitu. Hati kita juga ditata. Jangan sampai ada yang ngeluh, jangan bilang pusing, jangan bilang puyeng. Katanya guru kita kan ngajarin begitu. Ya. Kenapa? Karena kita doa kita, atini mahabbataka
wa atini wa ma'rifatak wa atini ma'aka abada. Jadi wa atini ma'aka abada ini adalah syukur tingkat tinggi. Orang yang selalu bersama dengan Allah itu syukur tingkat tinggi. Khawasul khawas, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari membagi tingkatan syukur itu tiga. Satu, syukurnya orang yang awam. Orang umum, orang awam bersyukur. Ini ala ni'ami fakot, hanya syukur kalau dapat nikmat doang. Kalau dapat, ya, kalau lagi sehat, alhamdulillah. Lagi meriah, ngeluh aja. Dapat uang banyak, dia syukur. Ya, dapat uangnya sedikit, ngeluh. Makan, minum, pakaian, dia dapat syukur. Enggak, ya. Jadi kalau bersyukurnya hanya mengucapkan alhamdulillah, kalau dapat nikmat doang, hanya nikmat apa saja, itu syukurnya orang umum. Ya udah bersyukur, tapi orang umum. Ya, orang awam itu begitu syukurnya. Syukur yang kedua kata Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah syukurnya orang khawas. Ini ala syukri, asyukur ala ni'ami wa naqam. Syukur terhadap nikmat Allah, baik yang berupa nikmat yang enak maupun yang enggak enak. Ya. Dapat nikmat alhamdulillah, ketika dapat musibah alhamdulillah, sakit alhamdulillah, ya kelaparan, kemiskinan, ada yang meninggal juga alhamdulillah. Ini ajaran guru kita. Syukur tingkat khawas. Ada yang meninggal alhamdulillah. Ya, kita di sini senang alhamdulillah, doa guru. Ya, di sini senang, di sono senang, di mana-mana hati senang, yang ditinggal senang, yang berangkat senang, semuanya senang, segalanya senang, selamanya senang. Ini artinya apa? Segala sesuatu ini dari Allah harus diterima. Maka orang yang khawas ini adalah syukurnya bukan saja mendapatkan nikmat, tapi juga mendapatkan musibah. Ya. Sehat, sakit, syukur. Kaya, miskin, syukur. Ada yang lahir, ada yang meninggal, syukur. Ini syukurnya orang khawas. Dan syukurnya yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Apa? Tidak merasa. Ya. Syukurnya orang yang khawasul khawas adalah merasa sudah tidak mendapatkan nikmat atau malapetaka dari Allah. Karena sudah bersama dengan Allah, inilah atini maka abada. Orang yang selalu bersama dengan Allah tidak terpengaruh dengan segala situasi apapun. Mau hujan, mau panas, mau sakit, mau sehat, tetap bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya bisa oleh orang yang punya zikir khafi. Ya. Alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan segalanya dari guru. Tinggal kita melaksanakannya. Tinggal kita lebih istiqomah lagi. Benar-benar bersyukur kepada Allah. Tata hati kita. Jangan ada ngeluh, jangan ada ngersuloh, jangan ada resah. Semuanya dibikin senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Ini didikan guru kita. Syukur tingkat tinggi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukurnya orang arifin. Semoga kita semua istiqomah mengamalkan amal yang mursyid kita, terutama besok nanti tanggal 2 sholat nisfu Sya'ban kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Ya. Dalam rangka kita wujud syukur kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada guru mursyid kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.